Semoga hari ini berbeda. Jadi pakai baju ya udah berbeda. Siapa tahu mulai selesai lebih awal. 30 menit selesai. Siapa tahu. Siapa tahu kan. Jadi dan hari ini juga ada sesuatu yang berbeda karena saya ini kan guru sekolah minggu dan di guru sekolah minggu itu saya dikenal paling oh iya betul juga sih. Siapa tuh yang bilang? Oh heboh, oh. Saya pikir paling gemuk saya dengarnya. Iya benar juga paling gemuk. Guru sekolah minggu yang paling kenal paling suka main games. Jadi saya selalu mulai setiap kelas saya dengan games. Jadi anak-anak tuh bisa dibilang cukup suka lah di kelas saya. Karena selalu mulai dengan games. Dan biasa games itu selalu ada hadiah. Dan pemenangnya biasa saya ajak grupnya itu ke bawah, ke food hall atau ke tinggal pilih atau 7-Eleven. Belanja sih gak mahal-mahal, 15.000 kadang 20.000 tergantung berapa banyak orang. Tapi mereka happy aja. Dan setiap daripada mereka pasti pernah menang dalam 1 tahun ini. Jadi mereka gak pernah cari menangnya. Mereka cari funnya, senangnya. Dan demikian juga hari ini. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 8 ya. Dan 2 hari lagi adalah Hari Pahlawan. Maka itu tema saya gak jauh-jauh dari pahlawan. Pahlawan. Nah saya butuh ini bukan volunteers nih, sama seperti sekolah minggu. Saya pertama butuh 1 anak muda. Siapa aja? Ada hadiahnya loh. Bener ada hadiahnya. 1 anak muda. Bisa maju di sini. Ayo, come on. 15.000. Oh, kalau di sanctuary lebih dari 15.000 dong. Malu lama kalau di sana kan lebih 15.000, kalau di sini pasti lebih lah. Orang ruangannya lebih gede, orang lebih banyak ya kan. Masa 15.000? Lebih dari 15.000. Udah diamplopin. Ayo 1 anak muda, come on. Pokoknya, wah kamu masih muda ya? Yang bener loh. Oh aduh, yang bener. Nah ya deh oke. Di bawah situ aja supaya kamu nggak bisa nyontek. Dan saya butuh 1 pedagang yang benar-benar pedagang, yang benar-benar terima duitnya kalau pas beli barang tuh uang cash, bukan digesek kredit card. Ada siapa? Weliang, ada Weliang. Mana si Weliang? Nggak ada Weliang. Mana? Oh Liang, maju Liang. Wah kalau Weliang bener, saya saksikan sendiri di tempat dia tuh nggak ada yang namanya gesek, bayar cash semuanya. Soalnya saya udah makan di tempat dia berapa kali, selalu bayar cash. Pertama anak muda, kelompok yang kedua adalah yang pedagang yang terima uang cash. Nah, dan yang ketiga yang lebih berumur. Kalau bisa nggak berumur, wanita lah. Zaman sekarang wanita tuh banyak taking over loh, mulai ambil posisi banyak sekali. Barusan aja country manajernya Shell itu diganti sama, kaget kita, 1 orang perempuan. Gitu. Jadi perempuan-perempuan ini mulai muncul. Nah saya butuh 1 orang perempuan. Ayo, come on. Perempuan. Ajak biniku. Nanti dia udah tahu ininya, isinya, hasil ininya apa. Karena kan dia udah preparationnya saya. Vivi. Gimana Vi? Ayo come on Vi. Somehow saya lihat kamu dari tadi senyum-senyum aja. Nah ini gamenya ya. Gamenya seperti ini. Kalian harus adu cepat. Nanti ya. Sob. Nah, ada kecolongan 1. Kalian adu cepat tuh kan ada gambar tuh, ya. Adu cepat untuk tebak. Kan 2 hari lagi Hari Pahlawan ya. Di situ akan ada gambar pahlawan Indonesia. Kalian adu cepat untuk tebak. Itu tuh siapa? Ya. Yang lain tuh jadi juri. Siapa duluan? Oke? Nah, siapa duluan? Boleh lihat situ. Atau lihat situ aja dan kalian ngomong yang kenceng ya. Ngomong yang kenceng. Tebak aja dulu siapa duluan. 1, 2, 3, go! Inilah lebihnya pedagang. Walaupun dia kelihatannya seperti ngeliat kalian, tapi matanya tuh udah bukti pedagang bener, terima uang cash. By the way, emang ada yang bayar pakai duit ini sekarang? Kembalian.
Kayaknya susah dicari duit ini. Bener-bener susah cari duit ini, penuh perjuangan untuk cari uang yang satu ini. Gitu. Next ya. Jangan jawab, mereka yang jawab. Kalau mau jawab ikut sini. Oke, salah, ini adalah Pangeran Antasari. Oke. Next ya. Siap. Diam. Yang belakang diam. Kalau mau tadi ikut maju ke depan. Aduh si Heri, jangan ngerusak doh. Tapi bagus, susah. Mereka nggak bisa jawab lu, bayangin. Padahal kamu udah ada bunyinya dikit. Hasanuddin. Itu Sultan Mahmud Badarudin. Nih, saya kasih tahu kamu ya. Yang ini ada di uang 2000 kamu. Uang 2000 yang kalian suka bayar parkir tuh gambarnya ini. Dan yang ini ada di uang 10.000 kamu. 10.000 yang suka buat bayar tol itu Sultan Mahmud Badarudin II. Nah, itu udah ada hintsnya. Nih, siap-siap ya, ini siapa? Yang lain jangan kasih suara ya. Tolong jangan kasih suara. Diam, hening. 1, 2, 3. Ini udah jelas, duitnya aja udah duit 20.000 ya kan, gambar belakang backgroundnya. Ini Otto Iskandar Dinata. Unbelievable. Ini benar-benar luar biasa. Luar biasa bisa jelek, bisa luar biasa bagus. Satu, kalau jeleknya itu nasionalisnya hilang. Kedua, bagus seperti dari Pastor Cing ngomong. Mungkin hatinya mereka itu udah bukan lagi pahlawan-pahlawan ini. Tapi uangnya. Betul juga nilainya. Betul juga, bisa jadi itu. Jangan-jangan angkanya yang lebih penting buat mereka daripada gambar di dalamnya. Oke, next, terakhir. Siapa yang masih? Kalau enggak, hadiahnya akan milik Weliang. Ini yang terakhir, hanya 5 aja. Next ya, siap-siap ya. Siap-siap. Udah. Ini adalah I Gusti Ngurah Rai. Jadi pemenangnya adalah, tapi cuma satu Liang. Waduh, itu pun karena hasil pedagang yang udah colong duluan. Saya nggak berpikir bahwa kalian itu bisa nggak tahu semua, cuma satu doang yang tahunya. Dan yang penuh dengan perjuangan lagi. Yang kalau yang pertama itu kan bawa pedang, yang lain nggak ada yang bawa pedang gitu loh. Yang 1000 ini sekarang dikasih nggak ada yang mau. Tukang parkir aja kalau dikasih marah-marah gitu loh 1000. Hanya masih yang terima 1000 itu adalah Pak Oga yang ngatur itu. Kalau tukang parkir udah nggak mau 1000. Dan tahunya cuma satu itu, unbelievable. Tapi nggak apa-apa. Nanti ini kan hari pahlawan nih, bisa punya waktu 2 hari untuk ngafalin. Iya, kan masih punya 2 hari, tanggal 10 hari pahlawannya. Punya 2 hari untuk hafalin, lihat lagi gambarnya, hafalin, paling nggak mulai dari yang duitnya dulu deh, buka satu-satu gitu ya. Oh yang ini, ternyata pahlawan kita ya ini, yang ini. Ternyata luar biasa sekali, ini bukti bahwa ternyata yang namanya sekolah secara akademis itu ujung-ujungnya nggak ada gunanya, lupa semua. Dulu kan hafal semua ya kan, sekarang lupa semua. Semua negara itu punya pahlawan. Dan pahlawan itu dia berjuang bagi bangsa dan negaranya. Dan kemudian memang kita tahu, lalu mereka mati, dan kemudian mereka diingat jasa-jasanya. Jasa-jasa diingat dengan apa? Dibikinlah patung, biasanya tuh kalau misalnya di I Gusti Ngurah Rai, nanti biasa di Bali itu pasti ada patungnya dia. Dan termasuk yang lain. Di daerah mereka itu pasti dibangun patung untuk mengenang mereka punya jasa. Dan bahkan nama mereka itu dipakai di nama-nama jalan. Ya kan? Bahkan di Jakarta itu hampir semua yang tadi itu ada nama jalannya. Kecuali mungkin yang Badarudin itu ya. Saya nggak tahu ada, kelihatan saya nggak pernah dengar ya nama Badarudin untuk nama jalan. Dan kemudian juga dikenang di apa? Di airport, ya kan? Airport itu ada tuh. Itu nama-nama pahlawan daripada tempat itu. Dan yang terakhir yang tadi si satu juga, Pastor yang sempat mention. Mereka itu dikenang lewat uang kertas. Ya tadi itu, uang kertas.
Dan satu hal, in common, yang sama di antara semua pahlawan ini. Mereka itu dikenang lewat benda-benda mati. Lewat barang-barang yang mati. Tapi kita punya, dan dunia ini memiliki pahlawan. Dan pahlawan ini tidak mati. Pahlawan ini hidup. Dan pahlawan ini dapat kita rasakan, dapat kita alami hidupnya. Lewat siapa? Lewat Anda dan saya. Tadi Pastor Cing sini juga udah sempat mention. Dia bilang, bisa gak sih kamu lihat sebelah kamu? Coba lihat sebelah kamu. Coba lihat sebelah kamu. Kalau kamu lihat di sebelah kamu itu, kamu lihat dirinya dia, kamu akan lihat apa? Kesalahan dia, kekurangan dia, dan kamu akan menuntut dia untuk melakukan yang lebih baik. Tapi kalau kamu melihat kepada yang sebelah kamu itu adalah, di dalam dia ada Yesus, ada Kristus, itu kamu akan lihat satu kesempurnaan. Kesempurnaan. Satu kali, mungkin nggak tahu ya istri saya sadar apa enggak, mungkin 2 malam yang lalu lah. Dia lagi tidur, dalam tidurnya yang begitu nyenyak. Saya lihat dia, wow, udah lama loh perasaan kayak gini nggak ada. Apa yang terjadi? Coba tebak. Apa yang terjadi? Iya, tahu aja tuh pengalaman pasti. Pasti masih pengantin baru ya. Saya cium keningnya, saya cium pipinya. Saya ngeliat sesuatu yang indah di dalam dia. Saya tidak mengingat segala kekurangan dan kesalahan dia. Tapi saya ngelihat the beauty, keindahan daripada Kristus di dalam dia yang muncul bahkan di dalam tidurnya. Sleeping Beauty mungkin inspirasinya dari situ kali ya. Putri Salju. Nah, di luar daripada pahlawan-pahlawan yang lain, juga ada pahlawan-pahlawan yang seringkali itu kalau zaman sekarang ini bintang di dalam hidupnya kita, atau bisa juga bilang idola. Saya ini punya idola ini. Siapa yang tahu? Siapa dia? Siapa? Magic Johnson. Siapa tuh dia? Wah, iya, saya tuh suka main basket. Dan Magic Johnson inilah pemain all time favoritnya saya. Mau siapapun, sejago apapun, mau bisa ngedang seperti apapun, tetap bagi saya Magic Johnson is the best. Bagi dia tuh, kalau bola itu di tangan dia, bola di tangan dia, saya belum pernah lihat itu bola di tangan dia itu di steal oleh siapapun. Dia kalau ada dribble, dia dribble tuh biasa tuh di belakang ini, tag. Dan dia itu terkenal dengan apa? No look pass. Dia bisa dia bisa pass yang bahkan sampai temennya kadang-kadang tuh Scottie Pippen dia bilang kadang-kadang dia nggak tahu dia pass ke siapa. Tapi somehow temennya tuh tetap bisa dapat operannya dia. Wah itu dia ini kalau bisa bilang ya di dalam media dibilang apa? The best basketball player. Kalau yang siapa namanya? Yang Chicago Bulls sampai saya lupa. Michael Jordan, ya kan? Michael Jordan itu bilang apa? The greatest player, tapi the best player adalah dia. Karena apa? Dia bisa main 5 posisi. Di basket itu ada 5 posisi. Dia di posisi apa aja bisa. Dan bahkan dia itu buzzer yang biasa shoot yang terakhir, cuman tinggal waktu cuman berapa second, boom. Kalau dia masuk dia menang, kalau enggak ya kalah. Apa namanya? Buzzer beater. Dia tuh buzzer beater. Wah, kalau namanya buzzer beater itu yang namanya fansnya dia, itu bisa lompatnya sampai kemana-mana. Dan buzzer beaternya pernah apa? Hampir dari ujung lapangan dia lempar, boom, masuk. Waduh, bayangkan. Itu dan susah-susah buzzer beaternya karena pasti pas posisi yang udah terakhir gitu lawan tuh pasti kencengin dia punya pertahanan. Bisa menjaga 2 orang, tapi 2 orang pun bisa di buzzer beater oleh dia. Maka itu saya sangat senang sama yang satu ini. Ini bayangin, ekspresi senangnya saya sampai kayak begitu loh. Dan sayang sekali akhirnya tuh dia sebenarnya berhenti di puncak-puncaknya permainannya dia. Karena apa? Karena dia terkena, maksudnya pas diperiksa tuh ada positif HIV. Sehingga mau gak mau dia harus berhenti sebelum waktunya. Sebelum istilah masih bisa main, tapi dia harus berhenti. Positif HIV. Aduh, di situ saya sempat hilang dari yang seneng-senengnya basket tuh, jadi sempat turun pas nggak ada dia. Ya,
inilah manusia. Terbatas. Nah ada satu lagi. Ini fansnya saya. Ada yang tahu siapa? Ini idolanya saya, ini bintangnya saya. Ini 2 bintang saya. Saya waktu siapkan ini saya sempat mikir, siapa ya bintang saya? Cepet. Langsung. Kedua siapa? Muncul ini. Siapa tahu? Ini siapa? Siapa? Ken Henry. Oh, dari musis worship leader tahu. Ini Ken Henry. Nggak banyak yang tahu Ken Henry. Karena apa? Memang dia itu very low profile. Dia seorang worship leader yang luar biasa. Menurut saya. Kenapa? Dia kalau worshiping ya sambil main piano, pertama lagu yang nggak enak apapun, kalau dinyanyiin sama dia, dipimpin oleh dia jadi enak. Nggak enak apapun. Terus kedua, dia kalau mimpin kita dalam penyembahan, dia mimpin di satu titik, boom, dia akan berhenti, semua nyembah, lepas sudah, semua udah di-connect kepada Tuhan. Dia udah tinggal udah, dia diam aja udah. Semua orang udah langsung, dia hanya ushering, dia hanya bikin bawa orang. Bawa untuk nyembah Tuhan, sampai satu titik dia lepas. Dia berhenti, musiknya berhenti, dianya berhenti, semua nyembah. Wah udah antara masing-masing dengan Tuhan. Itulah Ken Henry. Dan dia very low profile, dia gak pernah banyak lagunya di Hosanna Negeri tapi dia gak pernah mau muncul. Bahkan saya pernah ingat satu daripada dia punya worship and training di San Francisco ya. Saya ajak dia foto aja, dia langsung, come on. Istilah ngapain kamu foto sama saya? I'm nothing gitu loh. Saya bukan seorang ini. Saya bukan seorang yang bagaimana gitu loh. Dia begitu sadar bahwa it's not about him gitu, it's about Christ. Ken Henry. Maka itu begitu saya ngefans sama dia, sampai anak laki-laki saya yang pertama, saya kasih nama Ken. Yes. Itu bukti loh. Nah ini terbatas manusia. Terbatas manusia. Bintang atau idola, memang kita bisa kenal lewat permainannya. Bahkan saya bisa niru gaya beberapa bintang. Siapa tuh? Dan dia udah meninggal. Nah, orang suka, ya kan, bukan hanya kita bisa nikmati karyanya, walaupun dia sudah nggak ada, kita bisa niru-niru. Tapi ya memang nggak bisa perfect ya. Cuman ya bisa niru-niru dikit, bahkan ini gaya-gayanya si Magic Johnson. Tapi bedanya apa? Dia nggak bisa di steal, saya bisa di steal. Dan namun di atas semua bintang dan idola ini, ada bintang idola yang kalau ini nggak bisa beserta kita tiap hari. Yang satu ini selalu beserta kita setiap hari lewatin perjalanan hidup. Firman-Nya berkata apa? I will never leave you nor forsake you. Saya tidak akan pernah meninggalkan kamu dan membiarkan kamu. Kemanapun kamu pergi, di situ aku ada bersama dengan kamu. Yang ini terbatas. Saya bisa idola sampai kasih nama anak saya seperti apapun. Cuman kalau saya kasih nama anak saya Jesus ya, lucu ya. Mungkin orang Meksiko lebih cocok gitu. Tapi nggak ada loh. Di sini ada yang nama kasih anaknya Jesus. Kenapa enggak ya? Tapi saya bisa kasih nama anak saya Ken Henry. Mungkin memang Tuhan itu nggak mau masalah nama. Dia mau memang is about satu yang di dalam. Bukan yang di luar. Di luar bisa menipu, yang di dalam ini yang kekal. Dia beserta dengan kita setiap hari. Dan next, yang suka jadi pahlawan. Nah ini pahlawan setiap kita suka jadi punya pahlawan seperti ini nih. Paling nggak pada masa kecil kita. Superhero, ya kan? Yang ini Superman. Hari, siapa superhero yang kamu favorit? Waktu masih kecil, superhero yang kamu suka? Yang fansnya kamu, nggak ada. Oh kalau gitu mesti ke Rudy. Nggak ada Rudy. Tadi ada Rudy, karena Rudy suka komik. Yang suka komik, siapa yang suka komik? Suka baca, superhero. Spider-Man. Iron Man, wah boy, Spider-Man, Iron Man. Pokoknya ini superhero ini suka jadi pahlawan. Tapi pahlawan yang satu ini, yang superhero ini adalah suka dikagumi dan dikenang hanya dalam imajinasi aja. Dalam pikiran, nggak real. Nggak real. Tapi kita punya superhero yang bisa menjagai, melindungi kita senantiasa selama kita hidup di bumi ini. Terus saya sempat tanya kepada Tuhan, Tuhan, bukankah selama ini juga saya sama kamu imajinasi? Bagaimana saya bisa merasakan penyertaan kamu? Saya sempat bertanya seperti itu. Terus Tuhan bilang apa? Dia bicara. Lewat apa? Dia bilang, coba kamu ingat tiap malam
Tiap malam, either sebelum kamu tidur, atau sebelum mereka tidur, mereka akan lakukan satu hal ini. Itu anak saya yang si Ken dan si Sean, dia akan pasti datang cium saya dulu, dan cium si Sinta sebelum mereka tidur. Dan dia bilang, itu loh, every time si Ken dan si Sean itu cium kamu, itu loh, ciuman dariku. Karena apa? Ada hidupku di dalam Ken dan di dalam Sean. Wow, saya bilang, oh, that simple ya Lord. Segitu simple sederhananya. Ya, karena ada hidupku di dalam hidup mereka. Maka itu pada saat mereka cium kamu, itu adalah ekspresi daripada kasihku lewat mereka kepadamu. Nah, ada pahlawan yang lain. Setiap kita pasti punya orang-orang yang dekat. Coba saya pengen tanya deh, Yudi, orang yang dekat daripada kamu, yang jadi pahlawan kamu, kira-kira siapa? Wife, oke. Karena di samping kamu, percis jauh. Coba Tiar siapa Tiar? Abang kamu, oh abang kamu. Dokter Tonia, who is your yang the closest for ya, brothers? Oh, not. Oh, your sisters. Oke. Interesting. Pak Husin? Nggak tahu. You don't have somebody yang close to you, yang jadi hero-nya kamu. Itu sampai si apa? Oh, nggak dengar. Oke. Wah, good reason. Tapi saya sendiri, siapa tahu ini siapa? This is my mom, gitu. Kenapa not my wife, tapi my mom? Karena ini ada cerita mengenai waktu ulang tahun dia yang ke-70. Belum lama yang lalu, itu dia ulang tahun yang ke-70. In a way kita mau bikin surprise buat dia. Dia sebagai mama, dia pengen sekali waktu ulang tahun yang ke-70 itu, semua anak-anaknya ada di situ, dan semua adik-adiknya ada di situ. Tapi kita bikin satu arrangement yang bikin surprise, sebagian daripada kita nggak bisa. Ke saya, somehow dia nggak ngotak-ngatik saya, dia nggak mau ganggu saya. Yang lain ada yang bilang, bahkan ke ii saya bilang lagi ke puncak. Terus ke pokoknya bikin macam-macam itulah. Sampai akhirnya cuman hafal bisanya sama adik saya yang paling kecil. Itu pun dia tuh ke adik saya yang kecil, yang si Nita itu, karena dia kan pas tidur tinggal di apartemennya dia. Dia nunjukin bahwa dia fine-fine aja. Actually di dalam hatinya gak fine. Saking gak fine-nya bisa ketahuan dari apa? Dari sampai dia paksain papa saya untuk ngajakin dia makan bakmi goreng di Asem Reges. Ngapain gitu dia paksain. Sampai papa saya sampai bilang, nanti malam diajak makan sama Nini, sama Nita, pasti ada bakmi goreng lah. Nah, kalau sampai nggak ada bakmi goreng, dia bilang saya kasih kamu 1 juta. Akhirnya oke, 1 jutanya membuat oke lah. Akhirnya dia makan di Senayan City sama papa saya waktu lunchnya. Dan pendek cerita, dia datang, kita semua pas dia buka pintu, boom, muncul, lampu dinyalain, semua ada kita di situ. Dan dia nangis terharu. Dan saking sebelumnya, saking dia pengennya, sampai dia tiba-tiba muncul di rumah si Evi. Sampai si Yusan yang kaget. Karena dia gak siap, gak ready kok tiba-tiba muncul. Dan si Evi-nya sendiri lagi pergi. Karena lagi mempersiapin untuk surprise-nya dia juga ya, bagian dari persiapannya itu. Yusan yang sampai bingung gak tahu mau ngapain. Mesti ngapa kok tiba-tiba udah muncul di situ. Tapi anyway, semua orang tua itu pengen sekali untuk anak-anaknya itu bisa bareng. Bisa selalu bersama. Saya selalu ingat waktu pernah sekali ngopi sama Pak Hendrik. Pak Hendrik tuh ngomong, dia bilang kerinduan.
Bohong dia bilang, kalau saya sebagai orang tua suka nih anak saya satu di Amerika, satu di Singapura, satu di Australia. Keren, kedengarannya sih keren. Saya lebih prefer dia bilang, kalau bisa anak saya semua ngumpul deket. Kalau bisa saya bikin satu kompleks yang ini rumah ini, rumah ini, rumah ini. Pokoknya ngumpul aja. Dan saya pernah ngelihat hal itu sekali saya datang ke rumah Ko Yung Chien. Pas datang ke rumah Ko Yung Chien, boom. Pas saya naik ke atas, Om Aceng lagi tidur di kayu kayak gini nih. Oh, terus ada adiknya Ko Yung Chien juga dan seluruh keluarganya semua komplit di situ. Hari Minggu after church mungkin udah lunch mereka ngumpul semua dan itu mungkin udah jadi kebiasaan. Saya lihat wow, it's just simple. Ada yang tidur, ada yang ngapain, pokoknya it's just ngumpul aja di situ. Dan menurut saya itu hati daripada setiap orang tua. Nah, kalau orang tua aja punya hati demikian. Bapak kita sebenarnya manusia itu representing. Bapak itu punya hati yang sama. Apa sih yang hilang pada saat Adam dan Hawa itu jatuh di dosa? Yang hilang itu adalah the relationship. Hubungannya putus dengan Allah Bapa itu yang sebenarnya yang paling dirindukan oleh Allah Bapa. Sebagai Bapa itu maka itu yang diusahakan dengan segala macam cara sampai memberikan yang terbaik daripada surga yaitu anaknya sendiri supaya hubungan itu bisa kembali. Itu loh tema kita tahun ini. Bukan masalah temanya loh. Bisa enggak? Tema tuh gampang dibuatnya tapi ada hidupnya enggak di dalam tema itu. Bapa di surga itu mau kita itu tuh sebagai anak-anaknya tuh ya begitu. Ada duit enggak ada duit. Mau ya istilah orang ini ya kan, yang penting ngumpul, ada istilah apa orang Indonesia ya. Nah, ngumpulnya itu the fellowship, persekutuan, dan kata fellowship itu nggak ada, itu hanya ada di dalam ke-Christianity doang loh, kata fellowship. Itu yang Bapak itu rindukan, pengen, mau, dan itu yang mau dipulihkan, itu yang mau dipulihkan. Coba bayangkan, kalau di surga itu seperti apa sih? Saya sendiri gak bisa imagine sampai sejauh karena is so limited gitu. Tapi paling enggak saya tahu surga itu tempat yang tidak membosankan. Bagaimana itu tidak membosankan? Ya karena kita ketemu, saya pasti nanti ketemu Kodeni. Koden, wah let's make burger. Ya kan, wah burgernya Koden itu paling enak. Sampai saya bilang sekarang kalau saya makan burger mana, benchmarknya adalah burgernya Kodeni. Kalau enggak lebih enak dari Kodeni berarti masih di bawah liganya dia. Liga burgernya dia. Yang namanya McDonald, Burger King itu favorite yang semuanya itu udah lewat aja. Let's make a burger. Dalam arti apa? Saya nggak tahu di sana nanti ada burger apa enggak. Mungkin kita nggak perlu makan. Ini hanya ekspresi aja. Tapi arti apa? Ada satu hubungan yang begitu indah, begitu dekatnya. Yang buat kita itu nggak bosan-bosan. Nggak bosan-bosan. We love to fellowship to each other. Gitu loh. Surga itu tempat yang begitu indah. Yang kita itu kalau ketemu, nah apa sih yang membuat kita itu malas untuk fellowship? Untuk ketemu sama orang-orang. Kita pengen ketemu sama, selalu bilang, wah kamu nge-grouping, maunya sama orang-orang itu aja, sama ini gak mau. Masalahnya apa? Kalau saya ketemu yang satu itu selalu ngelihat apa? Kejelekan kamu, kekurangan orang, yang di ngomongin gosip aja misalnya. Sedangkan yang satu, dia selalu ngomong mengenai the beauty of the Lord. Nah, kadang-kadang orang ada ekspresinya hobi. Ya, tapi still hobi dan whatever itu limited. Tapi pada saat kita bisa membicarakan sesuatu, ya kan, atau bisa ya dalam fellowship itu kita bisa ngelihat the beauty, keindahan ya. Jadi istilahnya tuh yang buat Sinta itu suka ketemu saya apa kira-kira? Kalau saya datang ke dia, saya nggak bilang, aduh mana nih makanannya belum disiapin. Gimana sih? Nih kamar belum dirapiin. Gimana sih? Nah kalau saya datang setiap kali hanya ngomong kekurangan, kesalahan, kejelekan, dan semua yang nggak sesuai dengan ekspektasi, ya males lah dia ketemu saya, walaupun dia seorang istri. Tapi bayangkan, kalau saya pulang ke rumah, Hani, Hani. Sayang, saya panggil sayang, saya nggak panggilnya Hani. Karena Hani bisa habis. Makanya sebutnya honeymoon ya kan, Hani bisa habis. Kalau kita, ya Hani kan madu kalau dimakan lama-lama habis kan, gitu. Mesti beli lagi. Makanya sayang aja, kalau saya nggak bisa habis. Hani bisa habis, ini tinggal sisa moonnya doang. Sayang, ya kan? You are so beautiful today. Waduh, hari ini baju kamu mantep bener. Padahal cuma pakai celana pendek doang.
Tapi prinsipnya itu adalah apa? I see the beauty of Christ in her gitu loh. Saya bisa berikan pujian demi pujian, membuat apa? Dia itu jadi nyaman, jadi seneng sama saya. Saya nggak pernah ngomong segala kekurangan dia, kejelekan dia. Itu the expression of the fellowship. Nah itu hanya bisa terjadi pada saat kita sadar bahwa ada Kristus di dalam setiap kita yang percaya kepada dia. Waktu saya lihat Ko Denny, saya ngeliat Kristus dalam dia. Waktu Ko Denny lihat saya, dia lihat Kristus dalam aku. That is the beauty. Itu loh sebenarnya ini. Nah tapi di luar itu ada satu. Di Alkitab itu ada pahlawan-pahlawan iman. Ibrani 11. Pahlawan-pahlawan iman itu banyak. Ada berapa, tapi saya ambil beberapa cuplikannya karena waktunya 10.22 masih aman. Sekarang harus ada waktu, perlu diingetin. Karena saya langsung aja pahlawan iman satunya adalah mulai dari Habel dulu. Karena Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan mempersembahkan itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Bayangkan ya, karena iman si Habel itu masih bisa berbicara padahal dia sudah mati. Itu saya langsung pikirannya apa pada saat saya baca ini? Lebih daripada setan. Setan bisa muncul gak bisa bicara loh. Pernah dengar muncul setan dan berbicara? Paling kalau setan kan bilang, dia ganggunya pakai ya kan. Pernah ya? Oh setan berbicara ya? Oh dia, tapi kalau berbicara lewat orang kan. Dia masuk dulu ke... Tan En Kiang. Oh setan, oke. Oh iya betul juga. Oh iya setan, betul. C-nya Tan, betul. Good one, ya. Tan En Kiang, ya. Atau ada Tan siapa lagi di sini? Iya. Tan Juhok. Itu yang setan yang masih hidup maksudnya. Bukan setan, maksudnya orang yang masih hidup. C-nya Tan gitu loh. Tapi anyway, kalau dia mau ngomong pun dia biasa masuk dulu lewat orang ya kan. Tapi kalau yang setan yang benar-benar itu jarang. Tapi yang satu ini, dia bisa sudah mati, masih bisa ngomong. Karena iman. Ini sesuatu yang prinsipnya tuh enggak biasa. Dan kemudian karena iman, Henok itu terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya dia. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada selanjutnya nggak kepotong. Nggak apa-apa, tapi saya sempat imagine ya. Yang tadi si Kain itu, si Habel itu. Pas dia udah mati terus dia ngomong Kain. Kok lu kalau gebuk lain kali kasih tahu dong. Jangan dari belakang gitu. Sakit tahu. Mungkin dia bicara begitu ya, waktu dia lagi sudah dia mati setelah dipukul oleh si Kainnya. Itu hanya satu imajinasi aja, ya kan. Ya. Tapi yang satu ini Henok, dia terangkat loh. Wah. Saya pernah naik ini nih, naik apa namanya? Yang di Bali itu apa? Parasailing. Wah, ya kan. Nah, dia naik. Saya nggak tahu ekspresi dia seperti apa, tapi yang pasti dia keangkat. Ini sesuatu yang luar biasa, yang nggak sehari-hari. Oleh karena iman mereka mengalami pengalaman-pengalaman yang unusual, yang nggak biasa. Nah, selanjutnya, ini Abraham. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterima menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Bayangkan, sekarang saya ngomong, Gus, yuk ikut gua. Ngapain, kemana? Udah, nggak usah nanya, ikut aja. Banyakan zaman sekarang orang tuh rata-rata nggak mau ikut. Sorry, saya punya kesibukannya, apalagi ngajak Weliang. Toko gua siapa yang jaga katanya. Kue tiaw gua, ya. Perlu dijaga nih. Tapi prinsipnya itu, bayangkan, ayo ikut aja. Dia ke tempat sesuatu yang dia sendiri nggak tahu tujuannya ngapain, kemana. Tapi dia berangkat aja. Kalau zaman sekarang udah lebih susah untuk hal-hal ini bisa terjadi. Karena setiap orang punya kesibukannya. Punya macam-macamnya lah.
Jangankan ngajakin pergi ke tempat yang nggak kita ketahui. Tempat yang kita ketahui aja susah. Yuk, ke mall yuk, ngopi. Enggak, sorry, gue lagi sibuk. Itu kan tipikalnya zaman sekarang. Tapi ini yang terjadi pada saat itu. Dan karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Usianya udah lewat loh. Pak Husin. Bayangkan. Bagaimana dia ngajak Sarahnya. Usianya udah lewat. Saya gak bisa bayangkan. Iya kan? Bagaimana dia ngajak Husin? Pak Husin. Saya gak bisa bayangkan gitu loh. Ngajaknya aja susah, tapi dia punya kekuatan gitu loh. Itu luar biasanya. Tapi karena iman, dia lakuin juga. Dia main mata juga masih Sarah. Dia coel-coel sedikit. Ayo, ya kan. Ayo dong Sar. Ayo Sar. Kebelet nih. Kebelet ya kencing aja. Kebelet soalnya. Dan dalam iman, mereka semua ini, nah ini setelah ada banyak lagi yang lain. Dan saya langsung rangkumin ke bawah, langsung ke ayat 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati. Semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Mereka semua ini mau Abraham, mau si Sarah, mau si Habel, mau si Henok, mau semua ini mereka itu mati dan mereka nggak peroleh apa yang dijanjikan. Mereka nggak dapat janji itu loh. Dan siapa sih janji itu? Dan apa? Kalau kau ngomong apa lebih nggak cocok. Lebih siapa janji itu? Janji itu adalah Kristus Yesus. Janji Allah itu adalah Kristus Yesus. Mereka nggak peroleh Kristus Yesus. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing dan pendatang di bumi. Jadi mereka sendiri tidak peroleh janji. Mereka mengalami hal yang dahsyat, hal yang luar biasa oleh karena iman mereka. Hal-hal yang mungkin sampai sekarang juga kita nggak pernah jalani, alami, rasakan. Tapi mereka tidak dapat janji itu loh. Sedangkan kita mungkin tidak pernah mengalami hal-hal yang mereka alami. Tapi kita punya janji itu loh. Kita punya janji itu, kita punya Kristus Yesus itu loh. We have it. Maka itu apa? Dibilang yang paling kecil di kerajaan Allah lebih besar. Lebih besar. Lebih besar daripada semua nabi-nabi. Semua nabi-nabi yang ada di perjanjian lama. We are greater than them. Cuman kita gak sadar kan. Kita gak sadar. Jadi para pahlawan ini mengalami hal-hal yang dahsyat dalam hidup mereka. Dan mereka mati. Sedangkan Kristus adalah pahlawan yang mati. Dan bangkit. Dan rohnya tinggal dan hidup di dalam kita. Tinggal dan hidup dalam kita. Pahlawan yang lain itu hanya kasih kita inspirasi. Wow, luar biasa ya. Wow, keren ya. Wow, dahsyat ya. Wow, hebat ya. Tapi Kristus itu memberikan hidupnya yang kekal dan berlimpah kepada kita. Selanjutnya lagi, ini beberapa pahlawan iman lagi. Karena iman, mereka telah melintasi Laut Merah. Sama seperti melintasi tanah kering. Laut Merah itu mereka jalanin seperti laut kering. Semua langsung air itu nyingkir pada saat mereka jalan. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Pada saat mereka lewat di belakang orang Mesir, pas masuk air langsung tutup. Bagian orang Mesir tutup mati semua. Giliran orang Israel itu laut itu kebuka, kering buat mereka. Tidak ada di sini yang pernah, saya nggak tahu siapa sih, yang pasti saya nggak pernah ngalami hal itu. Pernah di Universal Studio, tapi itu buatan dan nggak seperti yang dialami seperti itu. Kelihatan banget karena beda. Bisa bayangin tuh berapa kilo kalau namanya itu laut ya, berapa kilo tingginya tuh dinding air di sebelah kiri dan sebelah kanan ke atas, ya kan? Kalau itu kan kecil banget, itu hanya contoh aja untuk buat film.
Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Nah dia kasih nih, sekarang saya potong ya. Dan dia bilang ada banyak lagi. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, mau ceritakan mengenai Barak, ceritakan mengenai Simpson, Yefta, Daud, Samuel, dan semua para nabi itu banyak sekali pengalaman-pengalaman dahsyat, pengalaman luar biasa, pengalaman-pengalaman yang kita tidak pernah alami, pernah lihat karena iman mereka. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka itu telah memberikan kepada mereka sesuatu kesaksian yang baik. Kesaksiannya itu baik, nggak ada yang bilang itu jelek. Kesaksian mereka baik luar biasa. Namun mereka itu tidak memperoleh yang dijanjikan itu karena iman mereka. Kenapa? Karena Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Nah, di situ langsung lu potong. Lebih baik bagi kita loh, kok gak bagi mereka? Tiba-tiba kayak seperti ditikung gitu. Dari langsung sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Kita ditikung langsung ke kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Apa itu yang lebih baik? Apa itu yang lebih baik? Kristuslah pembelian yang terbaik dari Allah yang bisa diberikan kepada manusia. The best gift from heaven is Christ Jesus. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Kristus diberikan Allah bagi kita. Lewat Kristuslah kesempurnaan itu bisa terjadi. Hanya lewat Kristus kesempurnaan itu bisa terjadi. Tidak ada manusia yang hidup yang benihnya itu dari Adam dan Hawa itu bisa punya kesempurnaan. Pasti kurang. Pasti ada kelemahan. Tapi di dalam Kristus lah kesempurnaan itu bisa kita alami. Semua pahlawan yang lain memiliki kelemahan. Hanya Yesus satu-satunya pahlawan yang sempurna. Dan pahlawan yang sempurna itu berita baiknya itu apa? Tinggal di dalam kita. Dia tinggal di dalam kita. Maka itu di Ibrani 12. Selanjutnya daripada sini ya. Kita ingat Ibrani 11. Di Ibrani 12 dikatakan apa? Dibilang, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kalau di bahasa Inggrisnya apa? Looking to Jesus. Lihat lo kepada Yesus, the author and the finisher of our faith. Pengarang dan yang menyelesaikan daripada iman kita. Jadi istilah gitu, percayalah. Lihatlah. Di dalam apapun saat ini posisi daripada hidup kita, pengalaman hidup kita, kondisi hidup kita, situasi hidup kita, lihat kepada Dia. Dia lu yang ngarang. Dia akan membuat apa? Segala sesuatu indah. Dia akan membuat segala sesuatu pada ujung-ujungnya adalah happily ever after. We just need to melihat kepada dia dalam setiap situasi hidup kita. Dialah memimpin iman kita, membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kalau di bahasa Inggrisnya, the author and the finisher of our faith. Dia yang mengarang loh. Dan yang menyelesaikan. Jadi cerita daripada hidup kita itu dibuat oleh Dia dan diselesaikan oleh Dia. Yang kita perlu hanya apa? Terus memandang kepada di dalam setiap situasi hidup kita. Supaya apa? Supaya kita ini gak jadi lemah. Maka itu dikatakan apa? Dikatakan, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan dan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita dan yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Dan selain daripada looking unto Jesus, Tuhan itu bilang apa? Satu lagi. Dia bilang, ingatlah selalu akan Dia yang tekun, ini ayat selanjutnya, ayat 3-nya. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Lihat, ingat. Lihat, ingat. Lihat, ingat. Lihat kepada Yesus, ingat kepada Yesus. Supaya kita itu gak jadi lemah dan putus asa. Oleh karena apapun yang kita alami di bumi ini. Malah kita bisa menjadi kuat. Kita sadar karena ada apa? Ada pahlawan loh. Di dalam hidup kita. Ada pahlawan. Di dalam hidup kita. Ada pahlawan yang melampaui segala pahlawan. Ada pahlawan yang hidup. Bukan yang mati. Pahlawan yang lain itu mati. Pahlawan yang ini walaupun sudah mati tapi dia hidup. Dan hidupnya itu sekarang di dalam hidup kita. Di Easy to Read version itu diterjemahkan itu
think about Jesus. Kalau di King James Version bilang consider. Tapi ada satu versi yang mengatakan think about Jesus. Pikirlah, pikirkanlah, lihat, pikirkanlah mengenai Yesus itu. Dan sebenarnya judul daripada khotbah saya ini adalah The True Hero. The True Hero. Siapa sih pahlawan yang sejati itu? Siapa itu pahlawan yang sejati itu? The True Hero. Jadi judulnya saya taruh paling belakang, bukan paling depan. The True Hero. The True Hero itu adalah Anda dan saya. The True Hero itu adalah Anda dan saya. Koanyan, maju sini Koanyan. Maju ke sini Koanyan. Coba lihat ya, ini Koanyan. Koanyan itu siapa kita pasti lihat ya, kalau pas masuk dia selalu berdiri di situ. Yang berdiri depan sana kan Pak Ponijan. Dan Koanyan ini yang setiap kali kita selesai kebaktian, dia yang bersih-bersih semua. Setelah kita selesai kebaktian, dia bersih-bersih di sini, bersih di luar, dia bersih. Sebelum bersih semua, ini enggak ditutup. Ya. Bisa nggak lihat dia sebagai pahlawan? Are you sure? Karena apa yang dia perbuat, karena bersih-bersih itu? Apa karena dia bersih-bersih itu? Atau karena dia berdiri depan selalu kasih senyum kepada kita? Atau ada sesuatu yang lebih daripada itu? Apa? Hatinya. Nah ini loh tantangan daripada sebenarnya hidup daripada manusia. Karena jujur aja, saya kalau sama anak buah saya duduk satu meja, sama saya sama bos saya duduk satu meja, suasananya beda loh. Hati saya beda loh. Somehow. Nah yang benar itu harusnya ada sesuatu yang ada hidup Tuhan dalam hidup saya. Saya bisa ke bawah, saya bisa istilahnya saya tidak kepada orang yang bawah itu saya tidak melihat dia dengan merendahkan. Dan tidak kepada orang yang di atas saya tidak melihat ke mereka dengan sayanya itu jadi minder. It has to be like that, ya kan? Karena apa? Karena kita punya the heroes of heroes, pahlawan daripada segala pahlawan dalam hidup kita. Yang tinggal di dalam kita beserta dengan kita dimanapun kita berada. Nah, Koanyan, ya kan? Bisa nggak Koanyan lihat diri Koanyan itu adalah pahlawan? Bisa. Bisa, kenapa? Ya karena Yesus yang ada di dalam kita. Di dalam kita itu kita. Iya. Kita. Di dalam saya. Benar. Iya. Benar. Thank you Koanyan. Dan biar itu terus mengalir dari hidup kamu. Biar hidup Kristus terus terekspresi di hidup kamu. Biar hidup pahlawan itu nyata dalam hidup kamu. At least mulai dari apa? Mama kamu dulu yang di rumah. Oke? Thank you. Setiap daripada kita itu dikasih scope yang berbeda-beda. Ada yang mungkin cuma a family. Kayak ibu-ibu mungkin karena ibu rumah tangga ya mungkin cuma keluarganya itu yang dia pengaruhi. Tapi ada yang lebih besar. Mungkin ada yang bisa jadi RT, ada yang bisa jadi pemimpin dalam perusahaan. Dan lain-lain. Dan mungkin ada yang pemimpin di dalam pemerintahan. Ada skop yang berbeda-beda. Tapi sadarlah, dimanapun skopnya kita, sadarlah bahwa ada that hero. Ada pahlawan yang melebihi daripada segala pahlawan yang hidup dalam kita. Pahlawan yang lain itu mati. Saya nih tanggal berapa ya, berapa hari ke depan kali ya, hari Rabu kali ditawarin. Kemarin saya dikirimin, mau nggak nih ikut satu training gratis mengenai EQ, Emotional Quotient. Yang ngajarnya namanya Akasandra Putranto. Akasandra Putranto, saya berpikir ini istrinya Daud Putranto bukan ya? Sampai saya nggak ada hubungannya. Akasandra Putranto, dia satu psikologi lah. Dan prinsipnya diminta supaya mau nggak ikut nih gratis. Saya sempat ikut enggak. Nah kita suka mencoba untuk merubah hidupnya kita
Nggak ada salahnya sih, lewat IQ, EQ, emotional quotient, SQ, spiritual quotient. Namun itu semua terbatas. Saya bisa terinspirasi sebentar gitu loh oleh semua itu, tapi kemudian lewat lagi. Sebentar lewat lagi. Nah, sebenarnya bukan yang mengenai seorang pahlawan sejati itu ya, itu kita kan the true, kita lah pahlawan sejati itu. Pahlawan sejati kita ini nih bukan pahlawan sejati yang diubah. Yang bukan diubahkan. Tapi kita ini dilahirkan. Kita itu dilahirkan. Maka itu Tuhan bilang apa kepada Nikodemus? Kamu harus lahir dulu loh. Artinya apa? Kita harus mati dulu. Mati dan kemudian hidup jadi ciptaan baru. Kita ini bukan orang yang diubahkan secara proses, secara ikut training, secara ikut satu pengajaran gimana. Tapi kita ini dimatiin dulu. Boom! Dan lahir sadar bahwa hidup kita pas kita lahir baru, hidup kita bukan hidup kita tapi hidup Kristus di dalam kita. Maka itu hidup kita itu bukan lagi mengenai bagaimana membuat yang kurang jadi lebih. Jadi lebih kaya, jadi lebih sabar, jadi lebih baik, jadi lebih berprestasi. Bukan itu. Tapi bagaimana, boom, diubahkan sadar. Ingat, lihat bahwa ada hidup Kristus dalam hidup kita. Dan itulah hidup yang mau dinyatakan. Yang dinanti-nantikan oleh dunia. Segala makhluk seperti bersakit bersalin tuh menunggu pernyataan daripada the children of God, anak-anak Allah. Anak-anak yang dilahirkan. Lewat baptisan itu. Lewat percaya kita itu kepada Dia. Nah, terus pertanyaan lagi. Kalau gitu, kenapa sih kita yang sudah lahir baru masih jatuh? Soalnya fokus kita itu kepada diri kita, bukan kepada Kristus. Kita selalu lupa, kita selalu lihat kepada diri kita. Kita tidak melihat kepada Kristus dan kesempurnaannya. Maka itu ayat yang di Ibrani 12 itu dikatakan, lihat, looking to Jesus. Thinking about Jesus. Kalau kita lihat diri kita akan melihat kekurangan kita. Yang membuat kita jatuh kembali lagi karena kita fokus kepada diri kita daripada Kristus. Kita punya hidup Kristus, kehidupan yang benar dan sempurna. Itulah yang terus dan terus perlu kita ingat, fokus, pandang, lihat. Sehingga kita berubah bukan lagi takjub kepada manusia. Wow, ya kan? Kalau saya mungkin kalau ketemu si Magic Johnson kayak mau foto sama dia. Sekarang kan nggak perlu, nggak mesti harus foto sama dia. Saya punya yang lebih luar biasa daripada Magic Johnson di dalam saya. Malah mungkin Magic Johnson yang harus foto sama saya. Karena saya punya gaya lebih bagus daripada dia. Senyumnya juga kalah. Senyumnya manis loh Magic Johnson. Walaupun orang hitam tapi senyumnya manis banget. Nggak tahu senyumnya dilatih apa enggak. Jadi perubahan kita, kekaguman kita, ketakjuban kita itu kepada Kristus yang ada di antara kita. Christ among us. Waktu saya lihat Pastor Kong, boom, wow. Pastor Kong, you are awesome today. I'm looking forward to see you. Pagi-pagi, ya kan. Pas lagi ini, buru-buru, waduh, pengen ketemu Pastor Kong. Nah, nggak apa-apa lah, nanti tahan sebentar. Nanti ketemu Pastor Kong dulu. Ya. That desire loh, come from outside, pengen ketemu. Takjub. Karena apa? Karena Kristus yang ada di antara kita, among us. Kesaksian pahlawan yang lain itulah kesaksian hidup yang luar biasa, yang baik, namun mati. Tapi kesaksian Kristus itu adalah kesaksian akan kematiannya Dia. Setiap kali kita ambil perjamuan kudus bilang apa? Remembers. Ya kan? Ingatlah akan kematian aku. Maka itu disuruh diambil, Tuhan Yesus itu suruh kita ambil perjamuan as often, sebanyak yang kita bisa untuk mengingat akan kematiannya Dia. Kesaksian Kristus itu adalah kesaksian akan kematiannya Dia. Namun punya kehidupan di situ. Karena bukan sejauh diri kita lagi. Tapi sejauh diri Kristus, apa yang Dia sudah lakukan di kayu salib. Dan di hero, pahlawan
itu tinggal dalam kita, dan the true hero is now you and me. The true hero is now you and me. If you can see that. Nah, saya mau tutup dengan satu. Wah, sebenarnya kembali lagi, kok bener lu. Tapi ini saya tutup nih. Berapa hari yang lalu, saya cepat aja. Berapa hari yang lalu saya dapat training dari Shell itu CEO Outlook. CEO Outlook, bukan CEO Outlook, CEO Talk. CEO Talk, jadi ada beberapa CEO ngomong. Beberapa CEO ngomong, ada CEO daripada Ketua BPJS, ada CEO daripada Transjakarta itu ini yang bagus, dan ada juga dari senior daripada wartawan daripada Kompas untuk yang bisnis ya. Nah, CEO Talk ini yang bicara si Steve Kosasi satunya. Nah, Steve Kosasi ini ada kasih kita satu, dia kasih ini cukup banyak hal yang bagus dari dia karena dia menceritakan hidup dia. Nah, satu kali dia cerita mengenai apa, waktu dia pergi ke New York, dia ikut naik di New York kan banyak tuh naik rata-rata orang semua naik Subway. Nah, di Subway itu tiba-tiba naik ada satu bapak dan dua anak. Dan dua anak itu, wah, bikin ribut itu Subway. Dia lari sana, lari sini, lari sana, lari sini, bikin ribut. Dan semua orang yang duduk di gerbong itu merasa terganggu sekali. Sampai satu kali ada satu orang udah gak tahan, langsung ngomong ke bapaknya, tolong dong, anak kamu dibenerin, didisiplinin. Tolong dong disuruh diam, disuruh duduk gitu loh. Ini ganggu semua orang nih. Dan bapaknya terus bisikin ke orang itu. Dia kasih tahu, kamu tahu nggak? Kita ini terus terang baru selesai dari funeral ibunya. Jadi biarlah dia coba menghibur diri dia dengan apa yang dia lakukan, dengan aktivitasnya dia. Jadi ibunya baru meninggal. Kita baru selesai funeral. Dan saya sendiri nggak mau sebagai bapak nggak mau ganggu dia dulu lah, biar dia melupakan dulu ya gitu ya apa yang terjadi. Dan dengar itu ternyata bukan hanya bapak itu yang dengar, tapi yang lain-lain juga dengar. Menjadi apa? Udah semua berubah pandangan, nggak jadi kesel, sebel, marah sama anak itu. Dia biarin aja lari kemana aja. Dan bahkan apa? Mulai ada yang ngajak ngomong, ada yang keluarin permen, ada yang ngasih coklat, ada yang pokoknya mencoba untuk kasih hiburan dan menghiburan kepada anak-anak ini, dua anak ini. Dengan macam-macam cara. Akhirnya anak ini setelah terima coklat, terima permen, terima macam-macam, mereka berdua akhirnya duduk diam menikmati yang dikasih oleh penumpang dalam gerbong itu. Sebenarnya is just about the point of view, dibilang. Sebenarnya sama. Orang-orang ini yang di gerbong itu hanya memandang kepada anak kecil ini yang baru mengalami satu peristiwa duka cita ya. Nah, pandangannya aja. Yang berubahnya pandangannya aja. Everything is just still the same. Enggak ada perubahan. Orangnya sama, anak kecilnya sama, tetap ini. Yang berubahnya pandangan saya. Tapi dengan respon yang tepat, dengan pandangan yang berbeda itu terjadi satu perubahan. Nah, sebenarnya Tuhan itu dalam Ibrani 2 itu, ya Ibrani 12 itu berkata seperti itu. Gitu. Point of view, pandangannya kamu itu loh. Jangan lihat kepada situasi, kondisi, apapun kelemahan, kekurangan yang ada di sekitar kamu dan termasuk diri kamu sendiri. Pandangan kamu itu lihat loh kepada Dia, kepada Yesus, the author, the finisher, the perfecter of our faith. Semua dari Dia, untuk Dia, kepada Dia, segala kemuliaan bagi Dia untuk selama-lamanya. Christ is our all in all, He's the hero, and He makes us the true hero.